dengan NIM 22132100113. Pada kesempatan kali ini aku ingin berbagi informasi mengenai bidang studi yang aku tekuni. Dan pada kesempatan kali ini hal yang ingin aku bagikan yaitu mengenai salah satu mata kuliah sastra bandingan. Jadi sastra bandingan ini adalah suatu pendekatan yang berupaya untuk membandingkan antara suatu karya sastra dengan karya sastra yang lain. Nah, tujuan dari pendekatan sastra bandingan ini adalah untuk menemukan adanya persamaan ataupun perbedaan terkait dengan karya sastra yang akan dibandingkan. Dalam membandingkan suatu karya sastra dengan yang lain memiliki syarat. Syarat yang terutama adalah karya sastra yang terkait, yaitu karya sastra yang pertama dengan pembandingnya harus memiliki keterikatan. Keterikatannya ini dapat berupa bentuk karya sastra, genre karya sastra, tema, konflik, alur, dan juga hal-hal lain yang ada di dalamnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membandingkan antara dua karya sastra yang berasal dari Indonesia, yaitu folklore. Folklore yang pertama berasal dari Padang, yaitu Malin Kundang, dan folklore yang kedua berasal dari Kepulauan Riau, daerah tempat tinggal saya, yang berjudul Silantang. Baik, kita langsung masuk saja ke sinopsisnya. Untuk cerita yang pertama yaitu Malin Kundang. Alkisah di sebuah daerah pesisir Padang hiduplah satu keluarga yang sangat miskin. Di tengah tuntutan ekonomi yang semakin meningkat, mereka pun semakin kesusahan untuk menjalani kehidupannya. Di tengah keterpurukan tersebut, ayah si Malin Kundang memutuskan untuk merantau ke negeri orang untuk mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Namun setelah ayahnya pergi merantau, ayahnya tak kunjung pulang dan hal itu membuat gusar hati si Malin dan ibunya. Setelah si Malin pun beranjak dewasa, ia pun memutuskan untuk mengikuti jejak ayahnya merantau ke negeri orang. Ia meminta izin kepada ibunya dan pergilah ia merantau atau selepas dari ibunya. Sesampainya ia di tempat perantauannya, Malin pun mulai bekerja. Kemudian ia bertemu dengan salah seorang gadis yang kaya raya dan cantik. Singkat cerita, akhirnya Malin pun menikah dengan wanita itu dan mereka membina rumah tangga. Setelah pernikahannya dengan istrinya tersebut, Malin dikenal menjadi seorang raja yang kaya raya dan baik hatinya. Tak berapa lama setelah ia menikah dengan istrinya, istri sang Malin Kundang ini mengajak ia untuk berkunjung ke suatu tempat. Dan ternyata tempat yang dikunjungi mereka ini adalah kampung halaman Malin Kundang, tempat ibunya tinggal. Sesampainya Malin dan istrinya di tempat itu, ibunya mendengar kabar bahwa Malin telah pulang dan ibunya ingin sekali menemuinya. Namun ketika ibunya ingin menemuinya, Malin Kundang merasa malu karena sekarang ia sudah kaya raya memiliki ibu yang tua, renta, dan sangat miskin. Kepada istri dan awak kapalnya, ia mengaku bahwa ia tidak mengenal bahwa siapa wanita tua itu, sementara wanita tua itu adalah istrinya. Akibat dari perbuatan Malin tersebut, ibunya pun sakit hati dan pada akhirnya ibunya berdoa kepada Tuhan dan akhirnya ibunya mengutuk Malin dan ia menjadi seorang batu. Baik, folklore yang berikutnya berasal dari Kepulauan Riau yang berjudul Silancang. Silancang ini adalah seorang anak yang hidup hanya berdua dengan ibunya. Ibunya adalah seorang janda. Kehidupan mereka sangat susah, mereka sangat miskin semenjak peninggalan ayahnya. Uh, di tengah keterpurukan keuangan mereka, keadaan ekonomi mereka, Selancang ini pun memutuskan untuk pergi merantau untuk membantu ibunya menghidupi kehidupan mereka sehari-hari. Selancang ini seorang yang giat bekerja, ia bekerja tak kenal lelah untuk membantu ibunya menghidupi keluarga mereka. Dan segala upayanya, segala usahanya berbuah manis. Akhirnya Selancang ini pun menjadi seorang yang berhasil dan kaya raya. Buah dari kerja kerasnya, kini Selancang menjadi saudagar yang kaya raya dan memiliki berpuluh-puluh kapal dagang. Suatu ketika, kapal dagang Silancang ini singgah di daerah asal Silancang yaitu Kampar. Berita kepulangan Lancang ini sampai ke telinga ibunya, dan ibunya mengira bahwa Silancang ini pulang untuk menemui ibunya. Setelah mendengar kabar kepulangan Silancang,
Ibunya pun menyusul ke daerah di mana kapal Silancang bersandar. Ibunya langsung bergegas menemui Silancang dan para istri Silancang. Namun Silancang sangat kaget. Dia melihat suatu kejadian yang menurutnya eh, tidak diduganya. Seorang ibu tua renta dengan pakaian compang-camping menghampiri dia dan mengaku sebagai ibunya. Ibunya pun menghampiri si Lancang dan ia mengatakan, "Anakku Lancang, betapa hati ini rindu padamu." Mendengar perkataan wanita tua renta tersebut, si Lancang marah dan ia berteriak, "Hah, mana mungkin aku mempunyai ibu jelek dan miskin seperti dia? Usir sana perempuan ini, dia hanya ingin kekayaanku saja." Mendengar perkataan dari anaknya tersebut, hati ibu si Lancang pun sangat terluka dan kasih sayangnya sudah berubah menjadi rasa kesal dan dendam. Sampainya di rumah, ibunya berdoa kepada Tuhan. Sambil dia berdoa kepada Tuhan, dia pun mengambil pustaka yang dimilikinya berupa lesung penumbuh padi dan sebuah nyiru. Diputarnyalah lesung itu dan dikibas-kibaskannya nyiru itu sambil berkata, "Ya Tuhanku, hukumlah anak durhaka itu." Dan doa sang ibu pun langsung didengarkan oleh Tuhan. Tuhan mengabulkan permintaan ibu tua renta itu dalam sekejap. Dan tiba-tiba turunlah badai topan. Badai tersebut meluluh lantakkan kapal-kapal dagang milik si Lancang dan harta benda miliknya juga pun ikut hilang lenyap terbuang. Berdasarkan cerita rakyat setempat, kain sutranya melayang-layang dan jatuh menjadi negeri lipat kain yang terletak di kapal kiri. Gongnya pun terlempar di sebelah kanan dan menjadi sungai Obong. Tembikarnya melayang menjadi pasubilah, sedangkan tiang bendera kapal Silancang terlempar hingga sampai di sebuah danau yang diberi nama Danau Silancang. Setelah mendengarkan sinopsis dari dua folklore yang telah saya sampaikan, kita dapat menemukan persamaan dan perbedaan antara kedua karya sastra yang telah saya sampaikan. Persamaan yang pertama adalah yaitu dari segi tema. Kedua folklore tersebut memiliki tema yang sama, yaitu menceritakan kisah ibu dan anak. Yang kedua, konfliknya juga memiliki persamaan, yaitu di mana anak yang tadinya dia hidup susah setelah dia pergi merantau menjadi kaya raya dan ia tidak mau mengakui ibunya lagi sebagai ibunya akibat dari dampak dari kekayaan yang sudah dicapainya. Lalu alurnya juga memiliki persamaan, yaitu mulai dari mereka awalnya hidup susah, pergi merantau, muncul konflik di mana anaknya tidak mengakui ibunya, lalu sampai kepada endingnya. Namun di sini memiliki perbedaan, yaitu di akhir cerita. Jika cerita Malin Kundang, ibunya mengutuk Malin Kundang menjadi sebuah batu. Pada cerita yang berbeda, yaitu si Lancang, ibunya tidak mengutuk, namun ibunya berdoa kepada Tuhan dan pada akhirnya terjadilah bencana yang menghancurkan kapal-kapal dari Silancang dan seluruh awak kapal dan juga kapal-kapal yang ikut berlayar bersama-sama dia sehingga terpecah-pecah menjadi bagian-bagian yang telah disebutkan sebelumnya. Baik, sekian informasi, sekian cerita yang dapat saya bagikan kepada teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa.